Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Junjung Seto dan ini adalah tugas saya sebagai peserta program Dr. S3 Research di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yakni tugas filsafat ilmu mengenai peran vaksinasi melalui herd immunity untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19 di Indonesia. Jadi kita mulai dengan filsafat ilmu. Apa itu filsafat ilmu? Atau kita mulai dari ilmu pengetahuan, yakni keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu. Dan filsafat ilmu sendiri adalah kajian atau telaah yang mendalam terhadap hakikat ilmu itu sendiri. Yang kita tahu salah satu definisi lain yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatunya secara mendalam dan sungguh-sungguh, secara radikal sehingga mencapai hakikat segala sesuatu tersebut. Dan ini semua digunakan untuk menjawab pertanyaan, objek apa yang ditelaah, bagaimana memperoleh ilmu tersebut, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Landasan filsafat ilmu kita tahu bersama ada 4 landasan, yakni ontologis atau apa subjek yang ingin kita ketahui. Yang kedua adalah epistemologi, bagaimana cara kita memperoleh ilmu pengetahuan tersebut. Aksiologi adalah guna ilmu pengetahuan tersebut, dan logika ilmu. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwasanya ontologi adalah membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, dan bagaimana mempelajari teori yang ada. Sedangkan epistemologi adalah membahas bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang objek tertentu, mempelajari teori tersebut. Dan yang terakhir adalah aksiologi, membahas nilai kegunaan pengetahuan. Dan dari kuliah yang saya dapatkan, maka ada 3 fungsi utama filsafat, yakni sebagai produk karena atas ilmu yang sudah dipelajari berbentuk suatu produk ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sebagai proses berpikir, proses menemukan suatu ilmu atau suatu pengetahuan. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjadikan way of life atau cara berperilaku, cara bertindak, dan cara bersikap sehari-hari dari seorang manusia yang berpikir. Kemudian berikutnya kita menginjak pada COVID-19, yaitu suatu kondisi yang sudah setahun lebih dialami oleh masyarakat global di seluruh dunia. Yakni asal mulanya dimulai berasal dari kota Wuhan di Cina, dan virus corona ini masih satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS, dengan gejala klinis yang paling dominan adalah demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih dan lesu. Dan kalau kita lihat update hingga slide ini dibuat, maka yang paling banyak gejala timbul adalah batuk serta demam, di mana juga ada beberapa kondisi penyakit penyerta atau komorbid yang dapat atau turut pula menyebabkan morbiditas dari COVID-19. Apa itu? Yaitu paling sering adalah hipertensi dan diabetes mellitus serta penyakit jantung. Ini kondisi saat ini, ya kurang lebih setahun yang lalu, bahwasanya sudah seluruh bagian atau daerah di Indonesia ini sudah dilaporkan terjadinya transmisi COVID-19, di mana jumlah kasusnya semakin meningkat. Update terakhir sampai hari ini, maka didapatkan kurang lebih 1,3 juta kasus terkonfirmasi COVID-19, di mana angka mortalitas atau kasus yang meninggal kurang lebih sekitar 2,7% dari seluruh kasus yang terkonfirmasi. Nah, salah satu upaya untuk menanggulangi kondisi pandemi COVID-19 adalah melalui vaksinasi. Vaksinasi sendiri adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seorang secara aktif
terhadap suatu antigen, baik kuman, virus, ataupun bakteri, sehingga ketika terpapar antigen kuman yang sama, sudah terbentuk antibodi, sehingga orang tersebut tidak manifestasi penyakit. Dan tujuannya tentunya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu, baik pada seseorang atau ruang lingkup masyarakat atau populasi, bahkan seluruh masyarakat global di dunia. Bagaimana cara vaksinasi ini bekerja? Tentunya dengan memberikan antibodi atau antigen dari virus supaya dapat meningkatkan atau merangsang pembentukan antibodi di dalam tubuh manusia. Yakni diberikan seorang dengan meningkatkan kekebalan tubuh dengan rata-rata sekitar 2 atau 3 kali suntikan demi terbentuknya titer antibodi yang adekuat. Yang pertama adalah untuk merangsang respon imun awal, kemudian ada suntikan yang kedua atau bahkan ketiga sebagai booster. Artinya untuk merangsang titer antibodi sekunder atau imunoglobulin G lebih tinggi dengan afinitas yang lebih kuat supaya lebih efektif dalam mencegah terjadinya manifestasi penyakit apabila manusia tersebut tertular. Dan tujuannya dari vaksinasi ini adalah untuk terbentuknya yang dinamakan kekebalan kelompok dalam suatu populasi atau istilahnya herd immunity. Apa itu? Yaitu perlindungan secara tidak langsung kepada anggota masyarakat atau populasi yang tidak kebal sehingga sebagian besar dari suatu populasi masyarakat sudah memiliki kekebalan terhadap suatu infeksi. Anggota populasi yang tidak kebal tidak akan dapat tertular dan tidak akan menularkan infeksi ke orang lain sekitarnya, sehingga intinya adalah bagaimana memutus rantai penularan. Dan paling tidak secara perhitungan diperlukan kurang lebih sekitar 75% dari populasi yang sudah divaksinasi untuk kembali lagi memutus rantai penularan sehingga tercapainya status herd immunity. Kita ketahui di Indonesia sendiri sudah berjalan vaksinasi COVID dimulai dari bulan Februari 2021 di mana prioritas utama yakni pada tenaga kesehatan atau petugas kesehatan, dokter, perawat, bidan, dan lain-lainnya. Kemudian berikutnya nanti petugas publik, polisi, tenaga hukum, dan lain, dan akhirnya dilanjutkan sampai seluruh tahapan masyarakat. Dan hasil dari herd immunity semoga ini menunjukkan tanda-tanda yakni melalui angka perkembangan kasus terkonfirmasi COVID sampai hari ini. Bahwasanya sudah dimulai adanya penurunan yang harapannya ini angkanya akan semakin menurun. Sehingga tercapainya atau berakhirnya pandemi COVID-19. Kesimpulannya adalah bagaimana filsafat ilmu sendiri adalah satu ilmu yang pelajari tentang ilmu pengetahuan dan kedudukannya di atas ilmu yang lainnya, di mana ada 4 landasan filsafat ilmu, dan dalam hal ini vaksinasi adalah bagaimana cara untuk mengatasi, bagaimana cara untuk mengetahui dan mengatasi penyakit atau pandemi COVID-19 ini. Vaksinasi untuk mengeradikasi suatu penyakit yang bersifat global dalam suatu populasi masyarakat dengan cara menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity sehingga meminimalisir laju transmisi penyakit tersebut. Dan sekali lagi dalam sudut pandang filsafat ilmu, upaya vaksinasi ialah bagaimana cara atau epistemologi untuk mengeradikasi suatu penyakit yang ada di masyarakat. Berikut referensi yang kami dapatkan untuk membuat presentasi ini, dan ucapan terima kasih kami haturkan kepada pembimbing kami yakni Dr. Andes Muhammad Adib yang membimbing kami dalam tugas filsafat ilmu yakni bertemakan penanganan COVID-19 dari segi pandang atau sudut pandang filsafat ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.